Presiden Prabowo cukup berhati-hati dibandingkan dengan presiden sebelumnya yang jor-joran dalam konteks bansos misalnya, pembangunan infrastruktur yang kemudian tidak ada dampak multiple effect dalam meningkatkan ekonomi misalnya begitu. Ini lebih hati-hati. Kenapa hati-hati? Itu tadi, Prabowo tidak kemudian mengambil jalan pintas dengan berhutang misalnya untuk MBG, tetapi efisiensi meskipun dikritik oleh kementerian lembaga. Ya tidak populer, tapi sejauh ini menurut kami ini bisa menjadi kebiasaan positif ke depannya. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama program Buka Kartu. Tema diskusi kita hari ini adalah inkonsistensi kebijakan efisiensi anggaran ya, pemerintahan Prabowo. Kita tahu bahwa efisiensi yang ditargetkan itu mencapai 306 triliun, KL, pemerintah daerah kena potong, ada yang nggak kena potong. Akan tetapi yang juga mengejutkan, beberapa institusi negara yang selama ini menjadi penyeimbang kebijakan eksekutif seperti misalnya MK juga akhirnya kena potong. Nah, yang publik belum sadar, apakah kebijakan tiba-tiba yang dilakukan atau diambil oleh pemerintahan Prabowo ini merupakan sesuatu yang tanpa dasar, atau apakah sebenarnya kebijakan ini juga merupakan akibat langsung dari strategi spending yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun periode kepemimpinannya. Nah, untuk mendiskusikan soal itu kita sudah ada narasumber istimewa, Bung Bulvino Guevarato. Nah, kita panggil saja Bung Vino. Bung Vino ini adalah manajer divisi hukum HAM dan Demokrasi ya dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA. FITRA ini adalah organisasi masyarakat sipil yang sangat concern dengan advokasi kebijakan publik terutama pada isu transparansi anggaran. Nah, kita sapa dulu Bung Vino. Bung Vino, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat pagi Mas Adnan. Siap. Bung Vino, terima kasih sudah mampir di kanal kita. Nah, ini kita sama-sama coba kuliti sedikit ya. Kita coba rajut lagi kaitan antara kebijakan efisiensi yang mendadak. Ya, kenapa mendadak? Karena pengakuan dari beberapa KL yang mewakili mereka di RDP ya dengan dengan DPR itu salah satunya ada yang mengatakan loh kami itu kan juga nggak tahu kok tiba-tiba dipotong gitu ya, pemotongannya juga nggak ada diskusi, nggak ada kesepakatan, nggak ada agreement, dan kita harus mengurus sendiri sisa duit yang dialokasikan juga untuk yang semampu kita bisa alokasikan. Nah, ini kan perkara yang kemudian konfliknya seperti terbuka gitu ya antara kebijakan efisiensi dengan sikap KL. Tapi di luar itu yang ingin kita cek kembali, kebijakan ini seakan-akan tiba-tiba, akan tetapi mestinya ada jejaknya dong. Ya, ada jejaknya. Dan ini harus kita lihat dari cara atau kebijakan belanjanya era pemerintahan Jokowi yang membuat akhirnya ikat pinggangnya harus ditarik kencang gitu. Nah, Bung Vino, apakah Fitra juga melihat persoalan itu? Ya, kami juga melihat hal yang kurang lebih serupa, Mas Adnan ya, bahwa kebijakan yang muncul di tanggal 22 Januari kemarin itu bukan kebijakan tunggal yang dibuat oleh Prabowo, tetapi memang ini ada dampak dari pemerintahan sebelumnya. Kalau kita misalnya ingat dalam proses perencanaan penganggaran untuk APBN 2025 yang disahkan di bulan Desember, jadi Prabowo ini berangkat dengan kurang lebih persoalan anggaran minusnya kira-kira 1.500 triliun. Wow. Jadi ada sekitar 700 sekian triliun begitu untuk pembiayaan utang, jatuh tempo, ada pembiayaan utang begitulah. Kemudian juga ada sekitar 616 triliunan itu akibat defisit anggaran. Jadi situasi itu kemudian harus direspon oleh Prabowo Gibran begitu dengan, kalau kita ingat ada kebijakan mau menaikkan PPN dari 11 ke 12%. Tetapi itu rupanya tidak populis gitu kan. Nah, akhirnya kemudian memang betul sekali kebijakan ini dibuat secara mendadak
karena dikeluarkan di tanggal 22 Januari melalui Inpres 1 2025, yang mana yang paling mungkin di antara potensi-potensi efisiensi intensifikasi kita sebutnya itu adalah efisiensi anggaran. Yang paling mungkin untuk dikejar itu adalah anggaran kementerian dan lembaga. Karena Itu kenapa ya? Itu setelah PPN 12% batal ya? PPN 12% ya karena tidak populis ya kan, batal gitu, karena juga ya mengganggu 100 harinya Prabowo otomatis begitu kan, dan itu bergejolak. Kemudian juga ada wacana untuk efisiensi subsidi yang seperti juga tidak mungkin dilakukan di masa-masa dekat ini begitu. Ya yang paling mungkin adalah efisiensi gitu. 22 Januari dikeluarkan Inpres tersebut. 306 triliun dikeluarkan dengan sekitar 256 65 atau ya 256 kalau tidak salah dari Kementerian Lembaga, kemudian 50-an triliun dari TKD ya, transfer keuangan daerah pusat ke daerah begitu. Nah, ini kalau kami melihatnya ya memang Prabowo ini kemarin kalau kami menyimpulkannya ya, ya ia harus berpikir begitu. Gimana caranya? Karena sepertinya ia lebih cenderung berbicara dulu, maksudnya berjanji dulu dengan janji-janji kampanye, tetapi berpikir kemudian. Ini terlihat ya dari konstruksi ia membuat kebijakan efisiensi anggaran ini. Maksudnya gimana? Ya ia berjanji bahwa akan ada makan bergizi gratis begitu, yang anggarannya tadi tidak 71 triliun tetapi meningkat potensinya menjadi ratusan triliun gitu kan. Itu terus kemudian juga ada janji untuk membuat rumah berapa 2 juta atau 3 juta rumah begitu ya, atau ada jutaan rumah yang dibuat begitu. Kemudian juga ada tanggung jawab dari pemerintah sebelumnya untuk bisa menyelesaikan IKN gitu kan. Dan banyak program-program prioritas yang secara kebutuhan anggaran itu tidak sedikit. Kira-kira begitu Mas, situasi yang kemudian itu harus dipilih, jalan yang dipilih adalah efisiensi anggaran. Nah rupanya efisiensi anggaran memunculkan dinamika bukan kepada rakyat secara langsung, tapi di birokrasi yang ujung-ujungnya juga kembali kepada rakyat. Kira-kira begitu Mas? Ya, karena di situ ada isu pelayanan publik ya. Betul, yang harus disediakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, Bung Vino, menarik tadi bahwa dari kajian Fitra ini bukan kebijakan tiba-tiba meskipun mendadak. Akan tetapi ini merupakan bagian dari pengorbanan atas strategi spending pada pemerintahan Jokowi yang melahirkan beban teramat besar. Ya, ada utang jatuh tempo, baik utang dalam negeri maupun luar negeri. Yang nilainya tadi mencapai 700 triliun lebih gitu ya. Dan juga ada beberapa defisit yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yang itu juga harus diantisipasi gitu ya. Nah, kalau kita merujuk kepada pola kebijakan dan gaya spending Pak Jokowi yang terkesan tidak mempertimbangkan kapasitas anggaran ya yang dimiliki oleh pemerintah, apalagi selama ini kan dirinya meyakinkan publik bahwa untuk IKN yang itu juga nilainya besar itu kan ada banyak investor dari luar negeri yang akan masuk. Dulu konsepnya itu adalah investment gitu ya dari private sector. Kita juga tahu ada proyek kereta Wus yang dulunya juga janjinya adalah investasi swasta ke swasta gitu ya, kan tetapi akhirnya APBN juga ikut serta dan sekarang kita diikat utang yang cukup dalam ya gitu ya oleh atau kepada pemerintahan Cina. Nah, apa sih yang harus dijadikan pelajaran ya oleh pemerintah hari ini? Karena yang juga kita cukup heran kan sebenarnya pengendali keuangan negara itu ada di Menteri Keuangan ya. Betul. Dalam hal ini kalau kita rujuk kepada menterinya ya masih sama nih. Ya, Menteri Keuangan pada era Pak Jokowi Sri Mulyani berlanjut lagi pada pemerintahan Prabowo gitu. Kok sepertinya Bung Vino ya, ini kok nggak ada alarm dari Menteri Keuangan gitu ya, yang kemudian akhirnya ya agak lost ini ya, atau bahkan lost doll ya, spending anggaran kita karena mungkin tidak sesuai dengan prediksi yang diharapkan gitu ya. Itu gimana Bung Vino? Apa lesson learn-nya yang itu bisa membuat Prabowo bisa menjadi lebih lebih strategik dalam menyusun kebijakan pembangunan yang
itu tujuannya bisa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, penguatan pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan oleh RPJPN kita gitu. Oke. Kalau kami melihat sih begini, Mas. Pertama, Prabowo dalam konteks misalnya ingin mencari pendapatan memang tidak bisa hanya mengandalkan potensi atau sumber-sumber yang sudah ada. Pajak misalnya PNBP yang sudah existing hari ini itu praktis tidak mungkin bisa diandalkan. Otomatis butuh ekstensifikasi pendapatan ketika berbicara soal membiayai kebutuhan-kebutuhan tadi. Banyak sektor-sektor yang selama ini belum termaksimalkan. Misalnya dalam konteks PNBP. PNBP kita ini banyak loss potensial begitu, Mas. Fitra pernah menghitung contohnya di Papua dalam konteks PNBP kehutanan bisa 1 triliun yang hilang dari proses administrasi pendataan. Di tahun 2019 sampai 2022 kami ada riset soal bagaimana potensial loss di sektor kehutanan itu kira-kira di tanah Papua itu 1 triliunan dari hutan yang ditebang yang tidak masuk ke kas negara. Karena perbedaan perbedaan mungkin penghitungan antara SIPU dengan si PNBP-nya KLHK dan Simponinya Kementerian Keuangan. Itu aspek teknis sekali sebenarnya begitu kan. Yang sebenarnya itu bisa coba untuk di empowering begitu dengan berbagai skema dan berbagai mekanisme untuk bisa menjadi potensi pendapatan. Itu yang pertama, artinya perlu mencari ekstensifikasi pendapatan di luar sektor-sektor yang sudah ada, termasuk juga misalnya pajak karbon yang belum tergarap maksimal, pajak orang kaya dan sebagainya. Itu bisa menjadi sumber pendanaan di luar misalnya pendekatan hutang, karena kalau kami melihat di Fitra itu hutang itu paling akhir dalam mencari dalam konteks pendapatan, Mas. Pertama intensifikasi, ekstensifikasi, terus kemudian bagaimana kemudian menjual aset misalnya begitu ketika memang tidak ada baru berhutang. Nah, kalau menjual aset mungkin juga tidak bisa dilakukan dalam situasi hari ini. Yang paling mungkin ada ekstensifikasi tadi. Nah, ekstensifikasi ini memang cenderungannya tidak populer di level elit. Karena memang yang terlibat dalam penghilangan potensi pendapatan itu levelnya level elit, Mas. Bukan di level akar rumput. Bukan daripada masyarakat, kemudian ya? Bukan masyarakat, betul kan? Ya mungkin kita semua sudah tahu lah siapa-siapanya begitu kan. Sudah membayangkan begitu kan kira-kira siapa aktor-aktor yang bisa terlibat di situ. Daripada kemudian misalnya mengotak-atik subsidi atau mungkin menaikkan pajak. Jelas itu tidak akan populer, itu akan mengganggu stabilitas yang sudah ada. Nah, kembali ke misalnya dalam konteks efisiensi ini memang secara kebijakan tidak populer. Di level kementerian dan lembaga tidak populer. Direspon dengan berbagai macam kebijakan, misalnya penghematan yang menurut kami cukup sporadis pendekatannya begitu kan, mematikan lampu. Tetapi kita membicarakannya memang konteks efisiensi ini bukan jangka pendek, Mas. Tetapi ini bisa menjadi tren positif di dalam perencanaan penganggaran ke depannya. APBN kita ini kan sekitar 3.600-an triliun hari ini. 2.200-an triliun itu 2.700 triliun dipakai untuk pemerintah pusat. Begitu kan. Kementerian lembaga itu sekitar 2.100 triliun. Kalau itu diefisiensikan misalnya, yang mana kita juga Fitra sering mengkritisi, belanja kementerian lembaga, belanja di OPD itu cenderungnya tidak efisien. Ketika ini diefisiensikan memang sakit di awal, tetapi ini bisa menjadi tren positif. Meskipun catatan Fitra dari 16 poinnya diefisiensikan, ada 2 hal setidaknya yang kami kritisi. Seharusnya belanja untuk infrastruktur, belanja untuk bantuan pemerintah itu di take down dari 16 item detail kegiatan. Yang harus difokuskan itu adalah belanja untuk operasional, seminar, perjalanan dinas, itu nggak apa-apa. Gitu kira-kira. Artinya kalau misalnya tadi pertanyaannya bagaimana pembelajaran supaya tidak terulang, ya memang sejauh ini ya kalau kami melihat Presiden Prabowo cukup berhati-hati dibandingkan dengan presiden sebelumnya yang jor-joran dalam konteks bansos misalnya, pembangunan infrastruktur yang kemudian tidak ada dampak multiple effect dalam meningkatkan ekonomi misalnya begitu. Ini lebih hati-hati. Kenapa hati-hati? Itu tadi. Prabowo tidak kemudian mengambil jalan pintas dengan berhutang misalnya untuk MBG, tetapi efisiensi meskipun dikritik oleh kementerian lembaga. Ya tidak populer, tapi sejauh ini menurut kami ini bisa menjadi kebiasaan positif ke depannya. Begitu kira-kira, Mas. Itu kalau efisiensi sebagai kebijakan tidak diletakkan dalam konteks yang pragmatis ya. Tapi betul. Harus dikaitkan dengan perbaikan kelembagaan, perbaikan tata kelola, strategi perencanaan juga yang efektif gitu ya. Sehingga efisiensi ini merupakan outcomes dari sebuah
ya tantangan yang dihadapi oleh pemerintah hari ini. Nah, tetapi juga Bung Vino, pemerintahan hari ini ketika mendorong efisiensi, tapi juga beberapa hal dari sisi kebijakannya dianggap tidak efisien gitu ya. Oh iya ya. Nah itu catatan kritisnya dari Fitra apa saja sih yang Iya. kita bisa anggap ini sebagai bagian dari isu kontradiksi gitu ya atas Iya. kebijakan efisiensi pemerintahan Prabowo? Ya, beberapa waktu lalu juga kita sebenarnya tidak dikejutkan ya, tetapi kemudian dibuat miris dengan bagaimana pengangkatan staf sus misalnya ya, ada beberapa nama Deddy Kobuzer, Kogoya, atau siapa lagi yang di Kemenhan gitu kan. Bahwa kalau kita cek memang secara secara anggaran memang tidak begitu besar untuk gaji staf sus, memang ya relatif tidak begitu besar lah dibandingkan dengan total DIPA-nya Kemenhan yang 166 triliun gitu kan. Tetapi itu adalah sikap yang menurut saya tidak fair begitu. Ketika kementerian lembaga lainnya sedang efisiensi, sedang berupaya dikurangin habis-habisan anggarannya ya, Kementerian PUPR itu sampai 80 triliun yang dikuranginya begitu. Kemudian ya meskipun Kemenhan tidak ada pemotongan begitu, tetapi tidak etis kalau saya lihat. Fitra melihatnya tidak secara moralitas dan secara etik itu terlanggar gitu kan. Jadi masih ada rupanya kementerian-kementerian yang tidak peka terhadap situasi seperti ini. Atau yang kemudian akan terjadi ke depan. Retreat misalnya begitu kan. Retreat kegiatan mengumpulkan kepala daerah ya, 500 sekian kepala daerah di Hambalang, di Magelang kalau tidak salah begitu ya. Di Magelang. Yang kemudian anggarannya per malam itu 2,7 jutaan kali 8 hari. Yang kurang lebih hampir 11-an atau 10-an miliar lah kurang lebihnya. Total anggaran yang dibutuhkan dari APBD masing-masing daerah. Secara kuantitas memang cuma 11 miliar seolah-olah begitu. Tetapi ini bukan soal nilainya Mas, tetapi ini soal maksudnya bukan soal kuantitasnya, tetapi soal value-nya. Bagaimana pemerintah hari ini sedang mencoba membuat efisiensi itu sebagai new normal begitu kan. Dalam perencanaan penganggaran, artinya apa sih urgensi-urgensi yang dibuat untuk menghabiskan anggaran tadi begitu kan. Sekalipun itu dinilai kecil. Ya artinya kalau kami melihat ini masih parsial ya, efisiensi ini masih parsial. Di satu sisi seolah-olah ketat, tapi di sisi lain masih bolong begitu kan, dengan pendekatan-pendekatan yang relatif lebih politis begitu kan. Termasuk misalnya kenapa kok efisiensi ini tidak ditekankan kepada misalnya kepolisian kah atau yang lebih besar ya, meskipun ternyata ada efisiensinya begitu, atau ke kejaksaan atau apa hal lain, atau kemudian ke DPR misalnya begitu. Kenapa kok kementerian-kementerian yang padat karya begitu seperti PUPR yang ini berdampak kepada masyarakat, kok justru yang menjadi korbannya misalnya begitu kan? Atau kementerian-kementerian yang misalnya sebagai penyeimbang eksekutif legislatif misalnya, kenapa kok itu yang juga disasar? Itu sih kira-kira gambaran kontradiksi atau ketidakkonsistenan di dalam menjalankan kebijakan efisiensi ini. Iya, padahal publik itu melihatnya kalau DPR nggak bekerja malah masyarakat happy ya, karena tidak ada kebijakan kontroversial ya yang dikeluarkan oleh DPR ya. Jadi kalau nggak ada duitnya mereka nggak kerja malah kan bagus gitu ya. Itu kata-kata sarkas ya yang dikeluarkan oleh netizen ya dalam melihat situasi hari ini. Oke, Bung Vino, sepertinya insight-nya sudah sangat tajam ya dan sudah menjawab berbagai hal yang kita coba urai ya dari kebijakan efisiensi hari ini. Catatan Bung Vino tadi yang sangat penting adalah bahwa kebijakan efisiensi harus diletakkan dalam kerangka perbaikan yang lebih luas ya, perbaikan kelembagaan, kerangka jangka panjang dari strategi kebijakan efisiensi yang mana ini akan membuat juga pemerintahan yang boros lama-lama akan bisa ditangani dengan baik, dikelola dengan lebih baik. Kita tidak pengen melihat juga setiap akhir tahun itu hotel-hotel penuh gitu ya, hanya untuk memenuhi kegiatan-kegiatan yang sebenarnya untuk mengejar ya output saja gitu ya atau serapan. Bung Vino, terima kasih untuk catatan insight-nya. Kita akan ketemu lagi di lain waktu. Demikian sahabat integritas, diskusi kita dengan Gulvino Guevarato, manajer hukum, demokrasi dan HAM dari Fitra. Kita jumpa lagi di lain waktu. Semoga bermanfaat. Salam.